Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 25 Maret 2025, jam 8 pagi lewat 17 menit. Bentar lagi jam 9, market dibuka. Tentu sangat menarik karena market kita, bursa kita sedang diserang buaya. Ada market crash, tentu ada buaya yang berjalan. Katanya buaya asing, tapi ya belum tentu umurnya asing. Mungkin juga kolaborasi lah. Nggak tahu lah. Tapi kita asumsikan sekarang itu gerakan asing. Nah, ini saya melanjutkan video yang kemarin, judulnya Gajah Jinjit. Saya sebut Gajah Jinjit karena ternyata kalau asing mau keluar dia harus jinjit, tapi kali ini dia nggak jinjit. Aneh. Uh, ada satu hal yang menarik kemarin yang saya nggak bahas di video yang lalu, yaitu ada dinamika penurunan IHSG kemarin yang menurut saya sangat menarik. Jadi kemarin itu sampai sekitar jam 11, kalau saya nggak salah, itu IHSG sudah turun ke bawah 6.000. Sampai di satu grup saya lihat komen udah ada yang panik. Wah, ini bakal eh, apa namanya half lagi, market half. Saya sih nonton aja kan. Menurut saya suasana begini jangan panik ya, ini suasana yang asik. Ini suasana yang asik. Makin dalam turun kita masih makin punya cuan. Syaratnya kita punya cash atau setara cash. Nah, ini saya bahas dulu soal ini ya. Setara cash itu apa? Kita punya saham yang kapan aja kita bisa jual sebagai menjadi cash, asal saham itu harganya kuat, stabil. Apa ada hari gini saham kuat lagi diserang gini? Ada, bro. Coba lihat GoTo. GoTo itu sekitar 80 aja, 80, 81, pernah 79, ya. Tapi dia tahan di 80. Harganya kuat sekali. Ada yang jaga lah pasti. Tapi emang nggak diganggu. Jadi GoTo saya anggap setara dengan cash. Jadi saya punya GoTo yang bisa saya jual kapan aja, kapan saya perlu. Begitu juga menurut saya Elsa. Saya favorit nih Elsa ini. Walaupun mainnya nggak sering ya, kadang-kadang main dia, kadang-kadang stabil aja. Kenapa? Karena Elsa ini bisnisnya stabil. Dia kan alat distribusinya Pertamina, distribusi BBM di luar Jawa. Punya kapal banyak, armada. Jadi bisnis stabil dijamin negara. Memang profitnya ya diukur lah perusahaan itu holding yang ngatur. Tetapi harga sahamnya main, masih bisnisnya stabil, holdingnya besar, ya dibutuhkan masyarakat, tapi harganya main walaupun mainnya nggak sering-sering. Bisa sering mengamati Elsa. Nah sekarang saya lihat Elsa itu nggak jauh-jauh dari 400. Support kuatnya sih saya lihat di 400. Tetapi eh, dalam serangan buaya ini dia kena juga ke sekitar 390. Nggak banyak. Jadi saya anggap pada saat ini Elsa setara cash. Nah, saya belum masuk Elsa sekarang, mungkin nanti saya akan masuk, karena itu bagi saya setara cash. Kalau dia naik, alhamdulillah. Kalau dia naik, ya nggak apa-apa. Turun lagi udah susah. Jadi itu. Jadi menurut saya, eh, suasana ini asik kalau Anda masih punya cash. Oke, saya lanjutkan lagi pada tadi. Eh, kenapa sudah turun ke bawah 6.000, ya? Naik lagi ke 6166 ya, saya lihat tulisan. 6.160. Jadi itu hampir hampir 200 perak. 6161 sekarang. 200 perak itu besar ya, 200 perak. 200 poin indeks ya, bukan rupiah. Itu besar. Kenapa? Nah, ini saya hubungkan dengan kemarin sudah saya sampaikan.
asing itu di data LTI eh, keluar 7,7 triliun, masuk lagi 7,6 triliun. Kurang lebih ya, kurang. Jadi dia udah jualan, lalu masuk lagi. Nah, ini saya hubungkan. Ini spekulasi tentu, ini spekulasi. Ya, dalam zaman seperti ini, suasana ini nggak ada cara lain selain berpikir spekulatif. Anda mau pakai analisa akademis nggak jalan, fundamental mau dilihat itu Bang Bes apa kurang bagus fundamentalnya dihajar. Mau lihat technical analisis grafik, semua support sudah ditembus, ya, semua garis sudah ditembus, nggak berlaku sekarang technical analisis Anda. Nah, apa yang berlaku sekarang ya spekulasi, pikiran-pikiran spekulatif, tapi yang diyakini berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya merasa saya punya pengalaman, saya sudah 13 tahun dagang di bursa. Jadi eh, apa namanya, ya saya punya opini saya sendiri. Boleh nggak percaya nggak apa-apa ya, ini negeri bebas bursa. Jadi spekulasi saya adalah, saya sebut spekulasi ya, karena ini tidak akademis. Jadi bagi saya ini saya percaya. Asing ini kemarin jualan dulu 7,7. Kemudian saham 16 bawah 6.000, lalu barangkali dia melihat peluang atau alasan apapun dia beli lagi. Mungkin dia ambil cuan. Barangkali ada saham yang menarik dia ambil lagi. Atau mungkin dia kehabisan cash. Bisa loh orang habis cash. Serangan Republik itu kan butuh dana besar. Jadi dia nggak mau ya hit and run aja. Jual, ambil lagi cash. Nah ini penting saya ceritakan ya. Kalau para buaya ini memainkan harga saham dinaikkan atau diturunkan, mereka tuh muterin cashnya ya. Jadi jual beli, jual beli, jual beli, entah gimana caranya saya juga nggak ngerti. Tapi saya mengamati data-datanya selama bertahun-tahun, saya yakin mereka melakukan itu dengan jual beli, jual beli, jual beli, harga naik. Begitu juga kalau dia turun, jual beli, harga turun. Itu pilihan mereka lah. Ya, itu sih saya yakin. Ya, selalu perhatikan hal semacam itu. Jadi budget dia lebih kecil daripada uh, penurunan harga. Mereka putar tuh duit. Kantong kiri, kantong kanan, dan mau dibilang. Ya nggak ngerti lah. Ya. Dan itu juga tidak sendirian. Ada mungkin beberapa orang, kantong si A, kantong si B, kantong si C. Ya wajar aja lah. Kan bisa sama begitu. Nggak usah terus jadi, wah begini enggak. Ya, itu memang begitu. Game-nya di sini memang. Tapi saya bilang buaya karena yang diserang Republik. Ya. Jadi sekarang mereka mungkin ambil atau ambil cash. Bisa jadi apa namanya? Karena gini loh, ini serangan begini pasti dititip kepada subkonnya. Katakan Soros, Soros yang menyerang, nggak mungkin lah Soros sendiri ngerjain. Ya. Dia punya lah apa namanya mitranya melakukan itu. Menyusul. Nah mitranya ini punya budget tuh. Orang harus kerja efisien pasti. Kalau bisa murah nggak mesti mahal. Jadi bisa saja mereka melakukannya untuk ambil cashnya lagi, atau bisa juga cuan. Saya nggak tahu. Pertanyaannya, apa hari ini? Hari ini akan menarik. Mereka bisa standing still, ya, santai, lihat situasi, ambil nafas, jadi kita santai juga lah. Bisa ini menjadi tanda, ya sebagian orang saya yakin akan melihatnya sebagai tanda balik arah. Saya belum. Karena ini serangan yang skenario-nya hanya ada di kepala buaya. Kita nggak tahu. Dan saya nggak mau so tahu. Oh ini sudah support kuat. Enggak. Kalau dia mau namanya bandar, namanya juragan. Dia yang punya duit. Dia bisa banting lagi. Jadi saya sih tidak mengambil kesimpulan sekeras itu. Tapi saya berusaha untuk siap saja.
ke atas saya siap, turun lagi saya siap. Artinya apa? Saya punya saham untuk dijual. Kalau barang naik ke atas harga, dan saya masih punya cash kalau harga turun. Atau barang setara cash ya. Misalnya Goto dan Elsa tadi. Jadi bisa jadi ini tanda pembalikan arah, kita akan lihat nanti. Ya. Kalau harga sedikit naik hari ini, saya akan jual bagian saham saya untuk meningkatkan cash. Ya ada cuan-cuan kecil saya ambil. Ya. Dan barangkali juga ada saham tertentu ya yang saya lihat eh, sudah dalam. Kan kalau portofolio saya aman, ya, minusnya kecil, mungkin 2% atau 3% nggak soal misalnya. Tapi beberapa saham memang dalam. Di Bank BRI ya, dan mungkin ambil terlalu cepat juga itu. Tapi nggak soal karena volumenya kecil. Jadi portofolio itu bagi saya adalah kombinasi antara jenis saham dan volume. Kayak Bank BCA saya punya lebih banyak. Karena bagi saya itu uh, saya merasa aman banget pegang Bank BCA. Memang diserang kemarin nggak soal. Ya, saya mulai ambil Bank BCA banyak itu di 8.400 kalau saya nggak salah. Kemudian turun dia ke bawah 8.000, 79 sekian, saya ambil lagi 7925. Uh, yang mesti dilihat, yang beli 8.400 itu dapat dividen 250 perak. Jadi sebetulnya itu 8.150. Ya, lalu saya ambil lagi di 925 kalau saya nggak salah ingat. Ya, jadi kalau nanti naik sedikit, ya saya jual lah. Ya, saya cuan kecil doyan. Saya tidak bermaksud datang ke bursa saham untuk ya kasarnya merampok gitu, ya. Cari multi bagger enggak, saya enggak cari multi bagger. Nanti saya bahas mengenai multi bagger. Saya bukan lokengkong, saya cuma pedagang kecil. Nah, jadi saya punya skenario kalau saham naik sedikit hari ini, kalau naik saya kira nggak banyak ya. Tapi kalau banyak ya alhamdulillah kita jualan. Saya jual bagian saham untuk memperkuat cash saya lagi. Saya masih punya cash sekarang sekitar mungkin 30% ya, dan setara cash juga masih ada. Jadi kalau total mungkin 40% yang setara cash. Tapi saya mau kuatkan lagi. Kenapa? Karena saya belum percaya serangan ini sudah selesai. Saya belum percaya. Uh, Masih ada di hari-hari setelah Lebaran. Ada yang bilang ini gerakan Soros. Ya nggak tahu bagaimana dia mau bermain di sini. Tapi intinya kalau betul Soros menyerang, ya saya sarankan kepada para macan dan naga, pegang cash dulu. Ya, Bapak Ibu barangkali ada yang kenal dengan naga dan macan, jangan buru-buru masuk. Kalau masuk ya sebagian aja 30% kayak hitung kekuatan, tapi jangan masuk habis. Ya. Kalau harga dibanting, biarin aja. Ya, om-om, bos-bos para macan naga ya, belum tentu kalian juga ahli saham ya, duit banyak, tapi belum tentu kalian main saham. Jadi kalau harga dibanting habis, jangan dibeli dulu. Biarin aja mereka beli murah. Ingat nih Pak Naga dan Pak Macan, duit Anda sekarang adalah kedaulatan Republik. Ya. Uang Anda lah yang mempertahankan Republik kali ini. Jasa Anda besar, kita perlu Anda. Tapi jangan makan buru-buru. Biarin aja dia banting-banting. Dan tetap jaga cash. Itu. Karena yang mereka, kalau betul mereka menyerang ya, negara, pasti mereka lihat duit Anda. Karena ini jadinya adu duit, adu kuat duit, adu modal. Saham itu ada adu modal ya. Jadi ini adu modal. Jadi, kalau memang serangan besar dari Soros ya, saya kira terjadi nanti ada adu modal. Mereka bisa ukur, wah, ini mereka
Dia siap 200 triliun, mereka nanti 300 triliun, dan antara siap berapa. Nah, Soros kan bisa ngeluarin ribuan triliun kali. Nggak tahu kita. Jadi para bos naga, bos macan, ya, jangan sembarangan beli dulu. Ya bolehlah menikmati cuan juga, ambil 30%, silahkanlah. Anda mau cuan juga. Tapi tahan duit Anda, karena itu adalah pertahanan Republik hari ini. Titip lah. So tahu saya. Tapi saya 13 tahun megang saham, Anda belum tentu pegang saham. Anda kan cari duit bisnis. Mungkin punya pialang, pialang banyak kan akademis. Jadi demikian, kembali, ya, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki porsi antara saham dan cash Anda. Ini yang saya ingin sampaikan. Serangan belum tentu selesai, dan Anda akan menikmati serangan ini kalau Anda punya cash. Kalau Anda tidak punya cash sekarang, gunakan kesempatan kalau harga naik, ya, jual sebagian. Cash sangat penting. Rugi-rugi dikit nggak apalah, ya, pegang cash. Jadi kita lebih siap menghadapi hidup berikutnya. Oke. Ya, itu saja dulu pagi ini, menarik sekali, ya, dan gunakan kesempatan kalau memang ada untuk memperbaiki porsi saham dan cash Anda. Maka hari-hari berikut akan sangat menarik. Rugi-rugi kecil nggak soal. Kenapa? Rugi kecil nggak soal. Karena Anda punya potensi untuk untung besar kalau Anda punya cash dan harga jatuh ke bawah. Ingat ya, Anda untuk pasar jual rugi kecil, kalau Anda udah mentok cashnya, ya, kalau cash Anda udah mentok, ya jual rugi kecil, kita punya cash. Ya rugi kecil, so what lah. Karena begitu rebound, Anda akan tutup itu semua. Tapi punya cash akan membuat kita menikmati serangan buaya internasional. Seru hidup di bursa, mari dijaga Indonesia. Titip pada Pak Macan dan Pak Naga. Selamat pagi, sehat selalu.